Huh? 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 Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pertama kali ditemukan pada tahun 1882 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage. Nah, dari awal penemuannya sebetulnya banyak ilmuwan lain yang ikut berkontribusi dalam sejarah komputer, seperti Alan Turing dan Loveless. Beliau menemukan komputer pada abad 19, mengutip buku 200 Tokoh Super Genius, Penemu dan Perintis Dunia. Babbage mencetuskan ide tentang mesin yang bisa diprogram. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi atas 5, yaitu dari generasi pertama hingga sampai sekarang ini, di mana di setiap generasi memiliki ciri khas masing-masing. Generasi komputer pertama. Pada komputer generasi pertama ini diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Kedua. Sebagai contoh, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan komputer yang digunakan alat sebagai untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini memiliki ciri khas ukuran yang sangat besar. Hal ini disebabkan pada masa itu komputer memiliki tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memerlukan ruangan yang sangat besar. Generasi komputer kedua. Pada komputer generasi kedua ini memiliki tabung vakum dan silinder magnetik yang digantikan dengan transistor, yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua ini belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa kini. Generasi komputer ketiga pada tahun 1958 hingga 1970. Generasi komputer ketiga ini ditanda dengan adanya Integrated Circuit atau IC. IC menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikan banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer generasi ini menjadi kecil dan tidak cepat panas. Generasi komputer keempat 1970 hingga 1980. Pada generasi keempat, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil dengan forma yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan integrated circuit atau IC yang kemudian disempurnakan dalam bentuk microsoftware, serta ada pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi berupa Variola Scale Integration atau VLSI. Dengan adanya penemuan-penemuan ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi, sehingga komputer pribadi mulai diproduksi dalam skala yang besar, yang melibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau, sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer di masyarakat. Generasi komputer kelima pada tahun 1980 hingga sampai sekarang. Generasi komputer kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, yang ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet teknologi yang mulai dikembangkan pada generasi komputer kelima
kecerdasan buatan, atau artinya artificial intelligence, adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam dan program dan bisa berpikir seperti halnya manusia. Awalnya komputer memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga sekarang komputer dapat kita bawa dan digunakan dimanapun kita berada. Kemudian dari komputer yang hanya bisa menjalankan suatu tugas dalam satu waktu, kini komputer sudah bisa multifungsi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, kita manusia sebagai brainware harus ikut berkembang juga dari segi ilmu sehingga etika saat menggunakan sebuah teknologi, sehingga bukannya teknologi yang melampaui kita, tapi kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi bagi kita dan orang lain. Sejak tahun 1990-an hingga sekarang, teknologi komputer terus berkembang pesat. Internet menjadi bagian penting dari kehidupan kita, dan smartphone telah mengubah cara kita berkomunikasi. Selain itu, cloud computing memungkinkan kita menyimpan dan mengakses data dari mana saja. Inovasi dalam kecerdasan buatan, machine learning, dan big data juga semakin berkembang, memberikan kita kemampuan untuk menganalisis informasi dalam jumlah besar dan dengan cepat dan efisien. Dan masa depan, melihat ke depan, kita dapat memprediksi beberapa teknologi yang akan datang, seperti komputasi kuantum yang menjanjikan kecepatan pemrosesan yang belum pernah ada sebelumnya, serta Internet of Things yang akan menghubungkan berbagai perangkat di sekitar kita. Nah, jadi itulah sekilas tentang sejarah komputer dan perkembangan terkini. Saya harap kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini. Jangan ragu untuk berkomentar atau berdiskusi tentang topik yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe